PHBS ya. Yang saya ketahui tentang PHBS itu adalah pola perilaku kehidupan dan aktivitas masyarakat yang ditandai dengan terlaksananya 10 indikator dari PHBS yang telah ditentukan, dari mulai persalinan oleh tenaga kesehatan, kemudian mencuci tangan, sampai ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari, diantaranya tidak merokok di dalam ruangan atau dalam rumah. Dan 10 indikator itu harus terpenuhi dengan batas minimal dan maksimalnya, maka seseorang dikatakan telah melaksanakan PHBS. PHBS ini tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat taraf kesehatan kehidupan seseorang individu, baik di rumah maupun di luar rumah, baik sendiri maupun keluarga. Itu yang kita ketahui. Baik Bapak, saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak seberapa penting adanya PHBS di area kampus? Kalau PHBS di area kampus itu menurut hemat saya adalah cikal bakal dari adanya kampus sehat. Kalau kampus sehat diawali dengan PHBS, tiap individu atau mahasiswa atau staf dalam artian seluruh sivitas akademika melaksanakan suatu habit PHBS dalam artian menjadi suatu budaya dan menjadikan budaya ini menjadi suatu kebutuhan, maka visi misi menciptakan kampus yang sehat itu sudah pasti mudah-mudahan jadi salah tercapai. Jadi seberapa penting, saya katakan sangat penting, karena tidak ada kampus yang memiliki indikator atau mengharapkan indikator yang tidak baik atau tidak sehat. Seluruh kampus pasti akan memiliki indikator ke arah kampus sehat. Maka kalau indikator ke arah kampus sehat harus didahului dengan siapa? Perilaku sehat dan habit sehat dari seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, dan staf. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, kapan saja kita harus melakukan kegiatan cuci tangan? Saat kita hendak makan, saat kita bangun tidur, atau saat kita selesai dan setelah selesai, sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Ada beberapa penilaian saya terhadap jenis, kalau makanan jajanan itu kan kita tidak bisa mengeneralkan semuanya sehat, tidak juga bisa mengeneralkan semuanya tidak sehat. Jadi yang tadi harus ada indikator makanan atau jajanan tidak sehat ini. Anda harus tahu dulu yang seperti apa sih. Contoh, yang kontak langsung dengan udara, yang kena hinggap serangga, kemudian yang tidak memakai tempat pembungkus, atau yang tidak higienis. Itu kan indikator-indikator jajanan yang tidak sehat, yang nanti larinya itu adalah dikhawatirkan menimbulkan beberapa timbul penyakit gitu, diantaranya misalnya diare, alergi dan segala macam, atau mungkin gatal, atau mungkin penyakit pencernaan yang lainnya. Jadi kalau saya simpulkan, ada jajanan yang sehat, ada juga yang tidak sehat. Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sering olahraga? Sering. Saya lanjut, menurut Bapak, fasilitas apa saja yang sudah tersedia di kampus terkait kesehatan dan kebersihan? Kesehatan dan kebersihan. Satu, media cuci tangan. Media cuci tangan yang ada di kampus misalnya apa? Tersedianya wastafel cuci tangan. Kedua, tempat sampah. Tempat sampah di setiap sudut, di setiap sisi ruangan, dan di setiap ruangan itu tersedia. Kemudian alat pembersih cuci tangan, misalnya minimal sanitizer atau sanitizer dan sabun, itu sudah tersedia. Berikut lapnya. Lapnya yang tidak ada itu adalah pengering yang itu lebih bermanfaat ketimbang lap atau tisu. Itu yang saya tahu dan saya amati. Ada beberapa yang sudah terpenuhi, ada juga beberapa yang tidak ada. Contohnya tadi alat hand dryer itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan jika melihat mahasiswa yang membuang sampah sembarangan di kampus? Ini pertanyaannya resmi atau harus ada candaan guyon? Boleh Bapak. Boleh. Pertanyaan Anda tadi adalah bagaimana jika ada mahasiswa yang Membuang sampah sembarangan di area kampus. kabar aku. Kita tegur dengan bisa. Tunjukkan area pembuangan sampah. Kemudian kita kasih edukasi, jikalau setiap mahasiswa punya perilaku membuang sampah sembarangan, tentu kampus ini lebih mendekati indikator kampus tidak sehat ketimbang kampus yang sehat. Makanya tadi itu ya,
Yang paling berat itu bukan kita menyusun aturan tentang kebersihan, kesehatan, atau menyusun standar operasional untuk pelaksanaan PHBS. Yang paling berat untuk pelaksanaan PHBS ini adalah menciptakan budaya atau habit, budaya PHBS atau kebiasaan PHBS atau kebiasaan berlaku sehat. Itu yang paling sulit. Karena apa? Kalau namanya budaya itu berkaitan dengan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku berkaitan dengan motivasi berkaitan dengan kepribadian. Jadi kalau kepribadian kita memang sudah dibentuk ke arah yang bagus, mungkin nanti akan menciptakan habit yang bagus, kebiasaan. Akhirnya tercipta budaya mutu. Kalau setiap orang punya sifat budaya mutu, mungkin tidak akan mudah melaksanakan SOP PHBS. Karena apa? Setiap orang punya motivasi yang sama. Jadi kalau ada mahasiswa seperti itu, pertama teguran lisan, kedua peringatan, ketiga adalah sanksi. Sanksi ini tentu dikaitkan dengan regulasinya seperti apa. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir, adakah saran atau pesan dari Bapak agar mahasiswa bisa menerapkan PHBS di lingkungan kampus? Mulai dari diri sendiri, mulai dari paham apa manfaat, tujuan, hakikat, serta hasil ke depan yang dihasilkan jika memang mahasiswa berperilaku sehat atau kampus diciptakan menjadi suatu kampus yang sehat. Itu tujuan dan manfaatnya jelas dipahami oleh mahasiswa. Kalau sudah mengerti dan paham apa tujuan manfaat berperilaku PHBS, tentu ini harus ada dorongan motivasi dari seluruh sivitas akademi untuk sama-sama mensukseskan program tersebut. Artinya ada inisiator, ada yang motor, ada juga kontrolnya, gitu ya, atau pengawasan. Kalau tidak ada controlling, tidak ada pengawasan, tidak akan bisa dievaluasi. Evaluasi itu akan muncul dari hasil controlling atau pengawasan. Mana yang kurang, mana yang tidak berjalan, mana yang tidak tepat sasaran. Itu hasil controlling atau pengawasan. Maka dilakukanlah monet dan evaluasi. Yang dimonet, yang dievaluasi tentu yang tidak sesuai dengan tujuan. Jika semuanya punya pemahaman ke arah sana, mungkin tidak akan sulit. Baik Bapak, izin bertanya ke pertanyaan terakhir. Adakah saran atau pesan dari Bapak agar mahasiswa bisa menerapkan PHBS di lingkungan kampus? Agar mahasiswa dapat menerapkan PHBS dari lingkungan kampus, awali dari dorongan motivasi dan niat ingin hidup sehat. Biasanya itu terbantu diciptakan dari dukungan orang tua lingkungan. Jangan sampai mahasiswa punya motivasi, punya niat untuk hidup bersih sehat di kampus, tapi tidak ada dorongan motivasi juga dari orang tua. Artinya tidak ada penyemangat pemberi dorongan. Jadi selain mahasiswa, orang tua juga harus disosialisasikan bahwa mahasiswanya di kampus ini diciptakan ke arah kemandirian dalam berhidup hidup sehat, didorong untuk menciptakan lingkungan sehat, didorong untuk menciptakan pola perilaku hidup sehat di kampus. Jika itu diketahui oleh masyarakat, maka itu menjadi yang tadi saya sampaikan, controlling dan pengawasan. Kalau setiap mahasiswa punya motivasi inisiator ke arah sana, tidak akan sulit mengumpulkan mahasiswa, sekelompok mahasiswa yang ingin hidup sehat. Yang paling sulit adalah persamaan persepsi untuk hidup sehat dan persamaan persepsi apa itu PHBS. Ya. Kalau PHBS diyakini sudah dipahami di tingkat mahasiswa, tugas yang kedua itu nanti adalah menciptakan bagaimana PHBS ini menjadi sebuah budaya keseharian. Kalau sudah menjadi budaya keseharian, barangkali hasilnya juga manfaatnya untuk seluruh sivitas akademik. Baik Bapak, sekian pertanyaan